Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus mengadakan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang bertempat di Pekon Tugu Papak, Kecamatan Semaka, 31 Oktober 2022. News TV Lampung mengabarkan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Heri Agus Setiawan SOS, Camat Kecamatan Semaka Wiwin Triani SEMM, BPTP Provinsi Lampung Dr. Nila Wardani MSI, Dr. Danarsi Diptaningsari SPMSI, Erdiansyah SP, Kepala Pekon Tugu Papak Marsono, kelompok tani, dan kelompok wanita tani. Di waktu yang sama, Camat Semaka Wiwin Triani SEMM mengatakan, memang untuk wawasan ideologi Pancasila harus kita tanam, apalagi kalau ditanamkan di kurikulum pendidikan. Seperti apa yang disampaikan Pak Ketua sebagai penyampai aspirasi masyarakat, karena anak sekarang yang dikatakan milenial harus kuat wawasan Pancasilanya. Memang sebenarnya baik wawasan kebangsaan maupun ideologi Pancasila ini harus kita tanamkan. Terutama mohon izin Pak Ketua kalau bisa di kurikulum pendidikan, karena Bapak kan membawa aspirasi masyarakat yang memang notabenanya anak-anak kita saat ini ya, yang dikenal dengan generasi milenial yang luar biasa. Mereka itu bahkan yang mudah-mudahan di Semaka tidak ada ya, mudah-mudahan memang norma-norma kebangsaannya berkurang, ideologi Pancasilanya yang mungkin karena wawasannya berkurang. Karena dulu seingat saya, zaman saya sekolah itu ada penataran P4 ya. Begitu saya pegawai pertama ada penataran P4, ada penataran BP7. Kalau sekarang sudah tidak ada. Dan itulah yang hampir menyamarkan wawasan kebangsaan tadi dan ideologi Pancasila ya. Tapi mudah-mudahan semua, karena kita negara yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi, mudah-mudahan kita tetap orang yang mempunyai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang bagus. Dalam kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila, Heri Agus Setiawan SOS menyampaikan dalam sambutannya, kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan Pancasila merupakan kegiatan yang dimana sudah ada MOU dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan wawasan serta memberikan pembinaan pemahaman. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertama saya cerita dulu. Ini kalau melihat judulnya pasti Pak Edi juga pasti bingung ini. Kok ada judulnya tentang ideologi dan wawasan kebangsaan, kok isinya mau penyuluhan pala, kok nggak nyambung katanya kan. Nah ini saya cerita dikit. Jadi di DPRD itu sekarang punya program peningkatan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila. Ini kerjasama kita MOU dengan Lemhanas. Jadi di era kita yang periode ini saya MOU dengan Lemhanas, kemudian anggota-anggota DPRD diberikan pendidikan di Lemhanas selama 1 minggu kemarin, kemudian di follow up atau ditindaklanjuti dengan turun ke masyarakat memberikan pemahaman wawasan kebangsaan. Kenapa ini penting? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Camat, ini dalam rangka ketahanan nasional. Kenapa? Kita ini nggak sadar Pak, bahwa di era sekarang ini ancaman kita itu nggak kelihatan tapi sebetulnya sangat besar sekali di bidang ideologi. Contoh kecil, saya perhatikan anak saya sendiri, saya nggak bicara anak orang lain. Anak saya sendiri itu tiap hari itu kalau udah nggak sekolah itu yang dipegang HP. Kalau udah dilarang itu marah nangis. Yang dipegang itu HP. Ini dampaknya bagi generasi kita apa coba? Ke depan generasi kita ini akan menjadi generasi yang egois, yang nggak punya lagi semangat kekeluargaan, gotong royong. Karena apa? Dari kecil dia udah jarang berbaur sama teman-temannya. Kalau kita kecil dulu kan mainannya pasti harus perlu teman.
apa baren apa namanya gubak sodor ya. Nah, ini permainan-permainan yang membutuhkan teman. Nah, dari kecil kita dulu itu dari bermain aja kita diminta untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan tetangga. Karena kalau kita sendirian dulu kita nggak bisa senang, nggak bisa main. Kita mau mancing ke sungai mau kemana butuh teman. Kita mau main sepak bola butuh teman. Nah kalau sekarang anak-anak ini sudah main game, dia nggak perlu teman lagi. Di Kabupaten Tanamus, Ibu Camat, Ibu Wiwin, Mas Sumang, Ibu Sumiati serta keluarga, teman-teman dari pendamping konsorsium Kota Agung Utara, khususnya yang selama ini selalu mendampingi teman-teman petani yang berada di daerah hutan kemasyarakatan ya. Saya yakin mungkin di situ juga banyak yang sudah dibudidayakan pala. Bapak Ibu semua yang hadir di sini memang sudah lama bertani ya, bertani pala. Apakah ada komoditas lain selain pala yang banyak? Kakao, kopi. Oke, berarti campur dengan palanya. Oke. Tadi Bu Camat sudah menyampaikan yang pertama kami turut prihatin banyak musibah yang terjadi akhir-akhir ini ya. Musibah tersebut tadi disampaikan banjir. Nah kita tahu banjir itu memang bencana alam yang memang diawali sebetulnya karena aliran sungai yang sudah tidak lancar lagi, di samping di bagian hulu tidak ada serapan yang baik. Ya, khususnya untuk teman-teman daerah bagian kawasan itu sebetulnya yang paling bertanggung jawab terhadap serapan air. Nah di pinggir sungai juga apakah memang green belt-nya atau zona hijau sabu hijaunya apakah masih berfungsi apa enggak di daerah sungai kita di sini. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah pala menjadi salah satu komoditas tanaman yang memang bisa menjadi tanaman konservasi ya. Cuman bagaimana dia bisa